Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Experiential Learning Indonesia atau DPD AILI Nusa Tenggara Barat menggelar acara orientasi anggota baru yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan AILI kepada calon anggota tentang sejarah berdirinya, praktik ice breaking dan energizer, public speaking, sikap dan tanggung jawab. Ketua DPD AILI Nusa Tenggara Barat Mujianto mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan menjadi anggota AILI. Bagaimana ke depannya lebih cepat memperkenalkan AILI ke masyarakat luas, baik di pedesaan, pemerintahan, dan di dunia pendidikan. Dengan menjadi anggota AILI, dikatakan Mujianto, sebagai peluang mendapatkan penambahan ilmu yang dilakukan AILI secara periodik dan rutin melakukan peningkatan kapasitas fasilitator, sehingga tamu atau klien akan merasa lebih nyaman. Untuk yang hadir pada saat ini memang baru sekitar 12, tapi sebenarnya yang hadir karena beberapa kesibukan, jadi teman-teman tidak bisa hadir hari ini, tapi mungkin ke depan nanti kita akan lakukan ke orientasi ini lagi, bagaimana mereka sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bisa nyopir atau berkendara, tapi SIM tidak punya, kayaknya nggak bisa kita jalan untuk itu. Jadi kita tidak nyaman dan sebagainya. Inilah kalau mereka jadi anggota DPD AILI, minimal SIM-nya sudah punya. Nah, dengan ada punya SIM, kita ada penambahan ilmu yang di DPD biasa kita lakukan secara periodik untuk anggota AILI. Bagaimana mengerins peserta, terus bagaimana peningkatan kualitas fasil kita ke depannya. Akhirnya apa? Masyarakat melihat bahwa kegiatan ini memang dibutuhkan untuk itu, meningkatkan kapasitas mereka secara pribadi, meningkatkan kapasitas kemampuannya dia di perusahaan tersebut, atau meningkatkan kapasitas siswa-siswa kita ke depan lebih mempunyai nilai tambah lah untuk itu. Untuk calon anggota baru DPD AILI Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 yang mengikuti orientasi sebanyak 12 orang yang berlatar belakang dari pegiat pariwisata, pemuda peduli pariwisata, dosen, media, pelaku perjalanan, dan lainnya. Pembina DPD AILI Nusa Tenggara Barat Agus Haryanto menegaskan, dengan hadirnya anggota baru akan mendukung penuh keberadaan sebagai pendamping desa wisata dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau boleh saya katakan, orang-orang yang ada di dalam AILI sendiri itu adalah orang-orang yang harus kreatif, inovatif dalam semua keadaan. Jadi kami merasa pandemi ini memberikan pelajaran, memberikan satu inovasi bagaimana kami bisa bertahan, bagaimana kami bisa mengembangkan sesuatu produk IL. Mengenai peningkatan sumber daya manusia, AILI sudah bergerak memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk pelatihan virtual ataupun kita masih tetap memberikan kegiatan luar ruangan dengan mengedepankan standar CHSE yang utama. Jadi simulasi-simulasi permainan yang penuh dengan standar CHSE itu tetap kita lakukan. Karena kita sadar bahwa AILI itu adalah sebuah asosiasi yang harus zero accident, kemudian mengedepankan kesehatan, mengikuti arahan pemerintah untuk di masa pandemi itu kita bisa tetap berkegiatan dengan standar keamanan. Sementara itu, senada dikatakan salah seorang narasumber DPD AILI Nusa Tenggara Barat Sabil Rizaldi, kegiatan orientasi lebih ke arah penjaringan anggota baru untuk kemudian mendapatkan tambahan kegiatan sertifikasi yang berstandar dengan meningkatkan kapasitas calon anggota baru. Orientasi ini lebih kepada upaya penjaringan ya, penjaringan daripada calon-calon anggota yang nantinya akan diberikan kegiatan tambahan atau bahkan lebih kepada sertifikasi yang berstandar SKKNI itu. Nah, kaitannya dengan itu, penjaringan ini lebih kepada bagaimana meningkatkan kapasitas si anggota-anggota itu sendiri, calon anggota itu sendiri yang memang belum memiliki
kapasitas maupun sertifikasi, karena ketika dia sebagai anggota atau pelaku dari aktivitas EL yang notabene adalah outbound, dia harus memiliki semacam sertifikasi sehingga ada kaitannya dengan profesi dia di kegiatan EL ini sendiri. Sebenarnya EL ini luas, dia tidak hanya kegiatan yang bersifat outdoor, tetapi dia termasuk juga indoor. Dia akan memberikan semacam kontribusi kepada lembaga-lembaga lain untuk memberikan kaitannya dengan pembelajaran. Nah, sebenarnya EL lebih kepada sebuah metode pembelajaran yang berbasis pengalaman. AILI sendiri adalah sebuah organisasi pegiat kegiatan luar ruangan, pada dasarnya adalah tentang pengalaman. Implementasinya sendiri adalah kegiatan outbound, pelatihan, pengembangan, dan proses penyembuhan perilaku dengan teknik simulasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Abdi Ananta, Mami Sahaya, Berbagi News melaporkan.